Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saat ini Bapak Ibu Saudara berada. Bagaimana kabar hari ini? Masih semangat untuk berpuasa? Haleluya, saya percaya bahwa setiap kita adalah orang-orang yang berbahagia di dalam Tuhan, karena kita setiap waktu, setiap saat menikmati berkat dan penyertaan Tuhan sampai saat ini. Amin. Haleluya, tidak terasa hari ini kita sudah masuk doa dan puasa di hari yang ke-12. Kita mengambil bagian di dalam doa dan puasa raya menjelang hari Pentakosta, hari di mana pencurahan Roh Kudus sedang kita nanti-nantikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam 15 menit sepakat ke depan, saya mengajak kita semuanya untuk membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan kita akan bersama-sama sepakat di dalam doa syafaat. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama-sama saya mengajak kita semuanya membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Markus 16. Injil Markus 16 ayat 15 sampai yang ke-18. Sekali lagi, Injil Markus 16 ayat 15 sampai yang ke-18. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara. Ya. Markus 16 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya akan mengulang ayat yang ke-15 dan 16. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Dari ayat 15 dan ke-16 ini mengingatkan kita kepada amanat agung Tuhan Yesus yang terdapat di dalam Matius 28 ayat 19, dikatakan, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Dari ayat yang kita baca, ada 3 kata yang ditekankan Tuhan, yaitu pergilah, jadikanlah, dan beritakanlah. Saya percaya bahwa kata-kata yang ditekankan Tuhan Yesus ini adalah perintah yang pada waktu itu kepada murid-muridnya. Kalau waktu itu Tuhan Yesus bersama murid-muridnya, dan ayat firman Tuhan ini juga berlaku sampai saat ini. Jadi siapa yang dimaksud murid-murid Tuhan Yesus pada zaman ini? Ya, murid-murid Tuhan Yesus adalah saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya. Tuhan Yesus memberikan tongkat estafetnya buat setiap kita. Tuhan Yesus memberikan perintahnya buat setiap kita. Untuk kita apa? Memberitakan Injil. Katakan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, Tuhan Yesus berkata, "Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi." Tuhan Yesus merindukan setiap kita untuk menerima tongkat estafet itu. Tuhan Yesus menginginkan hidup kita menjadi memberitakan Injil kepada keluarga kita yang belum diselamatkan, kepada orang-orang di sekitar kita yang belum diselamatkan, dan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus mau supaya kita memberitakan Injil kerajaan-Nya. Dan setelah kita memberitakan Injil, apa yang Tuhan mau? Di dalam ayat yang ke-16, "Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Baptisan melambangkan perjanjian manusia dengan Allah. Baptisan
melambangkan bahwa orang itu benar-benar bertobat, percaya Yesus Kristus 100%, dan mereka akan menerima keselamatan Tuhan berikan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus tidak hanya menyuruh setiap kita, Tuhan Yesus tidak hanya mengutus setiap kita, tetapi Tuhan berjanji dalam Matius 28 ayat yang kita baca tadi, bahwa Tuhan akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Dan di dalam Markus 16 ayat yang ke-17, janji Tuhan bagi setiap kita apabila kita menangkap misi daripada Tuhan, apabila kita menangkap tongkat estafet daripada Tuhan. Janji Tuhan di dalam ayat yang ke-17, kita baca bersama-sama. Ya, Bapak Ibu Saudara bisa menyimaknya. Saya akan bacakannya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Penyertaan Tuhan luar biasa di dalam setiap hidup kita. Dia tidak hanya menyertai, Tuhan tidak hanya menyertai setiap kita, tetapi Tuhan mengaruniakan tanda-tanda yang ajaib dan heran buat setiap kita. Pertanyaan sekarang, bisakah kita menerima karunia-karunia itu? Saya pastikan dan saya jawab, pasti. Kalau kita mengikuti perintah Tuhan, melakukan amanat agung Tuhan, maka kita akan mendapatkan karunia-karunia, tanda-tanda yang ajaib dan heran buat setiap kita. Bahkan di dalam Injil Lukas katakan, kamu akan menginjak ular dan kalajengking. Sekalipun itu hal-hal yang berbahaya sekalipun, Tuhan berkata bahwa kuasaku akan menyertai kamu kemanapun engkau pergi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak membutuhkan orang-orang yang pintar. Tuhan tidak membutuhkan orang-orang yang cakap, pintar dalam berbicara. Tetapi Tuhan hanya membutuhkan hati yang rela untuk memberi dirinya, memberitakan Injil dimanapun kita berada. Tuhan hanya membutuhkan hati kita. Dan biarlah melalui perenungan firman Tuhan ini, kita mau belajar. Kita minta hikmat pada Tuhan, kita minta kemampuan daripada Tuhan, supaya kita dapat menangkap firman itu, kita dapat menangkap tongkat estafet itu. Dan kita juga mau menyelesaikan amanat agung Tuhan. Sebelum Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua, kita boleh membawa banyak jiwa-jiwa bagi Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Demikian renungan firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini. Dan biarlah setiap kita minta kepada Tuhan, berikan aku hati-Mu Tuhan, berikan aku kasih-Mu Tuhan, supaya aku dapat membawa jiwa-jiwa di hadapan-Mu. Mari saya mengajak kita bersama-sama berdoa, mengakhiri firman Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, semua anugerah-Mu bagi setiap kami. Kalau kami dapat kembali menerima berkat kebenaran firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi kami percaya Roh Kudus-Mu ada di dalam setiap hati kami. Itu akan menerjemahkan segalanya buat setiap kami Tuhan. Memberikan kami pengertian, supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak rencana-Mu lebih lagi di dalam hidup kami Tuhan. Kami yang saat ini mengambil bagian di dalam doa dan puasa, kami rindu perkenanan-Mu lebih lagi Tuhan nyata atas hidup kami. Kehendak-Mu lebih lagi Tuhan nyatakan atas hidup kami ya Tuhan Yesus. Dan Tuhan saat ini Tuhan kami rindu menyerahkan hidup kami sepenuhnya di dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau yang bekerja di dalam hidup kami lebih dan lebih lagi Tuhan. Kami mau melakukan amanat agung-Mu Tuhan. Asalkan Kau senantiasa beserta dengan kami, menyertai langkah kami,
Dan Engkau memberikan karunia-karunia untuk kami Tuhan. Tanda-tanda yang heran dan ajaib itu Engkau akan nyatakan di dalam dan melalui kehidupan kami Tuhan. Supaya dimanapun kami berada, hidup kami boleh memberitakan Injil-Mu dan menjadi berkat-berkat-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini kami bersepakat berdoa Tuhan. Buat hamba-hamba-Mu yang sudah Engkau pilih, Engkau utus untuk melayani memberitakan Injil-Mu sampai ke ujung-ujung bumi Tuhan. Kami memberkati setiap mereka dimanapun mereka saat ini berada Tuhan. Baik mereka yang bersama dengan keluarga mereka, mereka yang jauh dari keluarga mereka Tuhan. Kiranya kasih-Mu boleh sampai atas mereka, berkat-berkat-Mu Tuhan. Tanda-tanda yang ajaib dan heran Tuhan berikan atas setiap mereka Tuhan. Supaya manakala mereka melayani, memberitakan Injil-Mu, tidak ada satupun yang dapat menolak kuasa-Mu bekerja Tuhan. Mereka yang belum mengenal akan Engkau, mereka akan melihat bagaimana Engkau bekerja atas setiap anak-anak-Mu yang Engkau pakai dengan luar biasa. Maka kami akan melihat bahwa kemuliaan Tuhan dinyatakan. Bukan hanya di kota-kota besar tetapi sampai ujung-ujung bumi. Kami berdoa buat setiap mereka. Biarlah keberanian, roh keberanian Tuhan limpahkan atas mereka. Kekuatan roh-Mu menyertai setiap mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, biar belas kasihan-Mu terus Tuhan limpahkan atas setiap hamba-hamba-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat saat ini Tuhan. Lanjutkan karya-Mu di dalam hidup kami. Bahkan saat kami mengambil bagian di dalam doa dan puasa Tuhan. Engkau berbicara kepada kami apa yang menjadi kerinduan-Mu di dalam hidup kami. Berikan kami kesehatan, kekuatan untuk kami lebih lagi melanjutkan untuk doa dan puasa kami di esok hari Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, renungan hari ini cukup sampai di sini. Tapi jangan lupa, esok hari kita akan diberkati dengan firman Tuhan yang baru dan yang baru lagi untuk menyegarkan jiwa kita, supaya terus kita dibangun di dalam kebenaran firman Tuhan. Tetap semangat dalam doa dan puasa. Sampai ketemu esok hari. Tuhan Yesus memberkati.